Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial membuat video presentasi PowerPoint dengan pointer dan screen recording. Baiklah, sebelum kita memulai membuat video presentasinya, tentu saja kita perlu file presentasi yang memiliki extension PPT atau PowerPoint. Yang saya tahu, fitur video recording itu baru ada pada Office 2016. Sedangkan pada Office sebelumnya seperti 2013 atau 2010, fitur video recording belum tersedia. Ini saya punya file presentasi dengan extension PPT dan kita akan mengubah file ini menjadi bentuk video. Baiklah, kita akan mengisi suara pada masing-masing slide di dalam file PowerPoint ini. Jadi suara akan dimasukkan bukan sekaligus pada semua slide, tapi hanya satu-satu ya. Dan kita bisa memulai dari slide yang manapun yang kita inginkan. Misalnya kita akan mulai dari slide yang ini. Namun sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu seperti apa kenampakan dari PowerPoint yang sedang merecord ya. Ketika PowerPoint direcord adalah PowerPoint yang sedang aktif dalam bentuk slideshow. Tandanya ada tulisan recording di sini ya, dan ini adalah menunjukkan waktu sudah berapa lama slide itu ditampilkan, sekaligus seberapa lama narasi sudah diinputkan. Kita bisa melakukan pause seperti ini ya. Ketika kita melakukan pause, suara apapun yang dimasukkan tidak akan terrecord ya. Ini kita berbicara dalam satu slide. Tapi kalau kita mau melanjutkan lagi, kita bisa klik pause lagi. Kita resume ya, kita klik resume ya. Nah, ini berarti kita sudah mulai merecord lagi ya. Nah, ini berarti kita resume lagi. Jadi, dalam pembuatan satu slide, kita bisa berulang kali melakukan pausing. Misalnya ketika Anda sudah capek berbicara untuk satu slide, pause aja dulu, istirahat dulu, baru kemudian resume lagi. Perlu diketahui juga bahwa kursor yang bergerak ini sebenarnya kursor tanda panah biasa ya, yang berwarna putih. Kemudian saya menggunakan warna kuning ini supaya lebih mudah dilihat ya. Ini tidak akan pernah muncul di hasil video PowerPoint Anda. Jadi Anda gerakan kemanapun ini tidak akan pernah muncul. Jadi gerakan-gerakan kursor ini tidak akan pernah muncul di video PowerPoint Anda. Jika Anda butuh pointer, Anda harus mengambil pointer dari layar aktif yang sedang direcord ya. Jadi klik kanan di layar ini, kemudian pilih pointer option. Klik laser pointer. Jadi pointer option, jadi klik kanan dulu ya, saya ulangi. Klik kanan, dimanapun posisinya, klik kanan, pointer option. Maka akan keluar di sini pilihannya ya. Pointer option. Kemudian laser pointer akan muncul warna bulat merah ini, dan yang ini adalah pointer ini akan muncul di video PowerPoint Anda ya. Ada juga pointer yang bentuknya seperti bolpen ya, untuk mencoret-coreti. Jadi Anda klik kanan lagi, pilih printer optionnya, ini pen. Nah, kalau menggunakan ini berarti Anda harus menggunakan klik kanan, Anda menekan mouse kiri terus, kemudian mouse kanan ya, mouse kanannya yang digeser-geser. Pen ini tidak akan hilang seperti pointer option yang lain ya. Jadi akan seterusnya seperti ini sampai di file di slide-nya ya. Ada juga pointer yang seperti stabilo ya, highlighter seperti ini ya. Jadi Anda bisa menandai apa yang Anda tunjukkan, apa yang Anda jelaskan
dengan menggunakan highlighter ini. Ya, ini caranya sama. Jadi Anda harus menggunakan menekan klik kiri, bukan ditekan mouse kiri, kemudian Anda geser mouse-nya untuk mendapatkan highlighter yang seperti ini. Oh iya, ada yang lupa. Tadi saya katakan ketika kita ngambil pointer, ya, kalau kita mau ngambil pointer, berarti pointer tersebut harus diambil dalam screen yang sedang aktif di record, ya. Namun coba perhatikan ketika saya mulai mengklik kanan, maka ini akan terpause. Nah, ini berarti karena ini kita sedang mencari menu-menu yang ada di sini, ini terpause, ya. Berarti kita punya waktu untuk memilih pointer mana yang ingin kita gunakan, ya. Sekarang misalnya ini kita ambil, ya, yang laser pointer. Nah, ini langsung berjalan lagi, ya. Lalu kemudian jika kita sudah selesai merecord, maka Anda harus mengklik tanda cross ini. Jadi ketika tanda cross ini sudah diklik, berarti Anda sudah selesai merecord untuk slide yang Anda maksud. Ya, nanti suara Anda sudah langsung terekam di dalam slide Anda. Ya, jadi klik yang ini, maka itu sudah terekam. Baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan mengisi suara pada slide 3 terlebih dahulu, ya. Untuk mengisi suara, kita klik slideshow, ya, yang ini, slideshow. Kan yang sering yang tampak yang ini, ya. Nah, klik slideshow. Kemudian pilih record slide. Ya, di sini ada dua pilihan. Ada current slide, ada record from beginning. Saya lebih suka memilih yang record from current slide, ya, karena berarti dimulainya dari slide yang kita inginkan. Kalau record from beginning, meskipun kita ngekliknya di slide yang ketiga, ketika merecord ini yang akan muncul duluan adalah slide nomor 1. Jadi klik yang ini saja, yang current slide. Lagian kita akan mengisi suara hanya untuk satu slide saja. Klik record slideshow. Kemudian record from current slide. Kemudian klik ini start recording. Dan ini dua-duanya harus terchecklist, ya. Start recording. Mendel melakukan eksperimen dengan beberapa tahapan seperti berikut. 1. Menentukan galur murni. 2. Melakukan persilangan hibridisasi. 3. Mengamati dan melakukan pengujian filial 1. 4. Mengamati kenampakan filial 2. 5. Mengelompokkan dan menghitung filial 2. Dan 6. Menghitung rasio filial 2. Nah, sekarang kita akan cek. Sebelum melakukan pengecekan, tadi saya menggunakan pointer ini, ya, untuk menunjukkan nomor-nomornya, ya. Kita lihat ini tidak akan muncul karena itu bukan pointer yang diambil dari layar recording yang aktif. Kita klik langsung saja di sini, ya, di slideshow. Klik yang ini, ya. Klik ini. Mendel melakukan eksperimen dengan beberapa tahapan seperti berikut. 1. Menentukan galur murni. 2. Melakukan persilangan hibridisasi. 3. Mengamati dan melakukan pengujian filial 1. 4. Mengamati kenampakan filial 2. 5. Mengelompokkan dan menghitung filial 2. Dan 6. Menghitung rasio filial 2. Sekarang perhatikan slide yang sudah memiliki suara, ya. Sekarang jadi ada tanda seperti speaker di sini. Ini berarti slide ini sudah ada suaranya. Di sini juga ada bintangnya, ya. Ini berarti slide ini sudah ada suaranya. Berbeda dengan slide yang lainnya yang belum ada bintangnya. Untuk setiap pekerjaan yang sudah Anda lakukan, sebaiknya Anda melakukan pengamanan, ya, dengan mengklik tombol save.
Jadi kita save dulu pekerjaan Anda ya. Kalau Anda ingin melanjutkan untuk mengisi suara di slide lain, silahkan lanjutkan. Tapi kalau misalnya mau istirahat dulu, mau matikan dulu laptopnya, ini sudah aman ya. Sekarang mari kita lanjutkan lagi mengisi suara pada slide yang lainnya ya. Jadi kita buka kembali filenya tadi yang sudah ditutup ya. Suara Anda masih tersimpan di slide nomor 3 dan kita akan mengisi suara untuk slide nomor 2. Pada slide ini kita tidak akan hanya menginput suara, tapi juga akan mencoba menggunakan pointer. Caranya sama, klik ya ini record slide, kemudian record from current slide ya. Tetap ini juga harus terklik dua-duanya dan kita klik lagi start recording. Ingat ya, ketika kita mengklik ini, maka screen akan aktif merekam suara. Namun, jika kita melakukan klik kanan untuk mengambil pointer, segera mengklik kanan untuk mengambil pointer, maka perekaman akan terpause. Ya, kita coba ya. Klik. Nah, ini saya melakukan klik kanan, sehingga ini recordingnya terpause ya. Ini akan langsung aktif ketika saya mulai memilih laser point memilih salah satu dari pointer option yang ada di sini ya. Nah, kita sedang memilih pointer ya. Pointer mana yang kita sukai. Ingat, setelah kita memilih salah satunya, sesaat setelah diklik berarti screen Anda akan aktif ya. Ini kalau sekarang kan ini masih terpause ya. Sekarang saya akan pilih yang ini dan saya akan langsung merecord suaranya ya. Ini adalah hubungan antara fertilisasi dengan meiosis. Fertilisasi adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Kedua sel ini dihasilkan dari meiosis. Meiosis terjadi hanya pada sel-sel tertentu saja. Tidak semua sel dapat melakukan meiosis. Ovarium dengan testis adalah organ-organ yang dapat melakukan meiosis. Ya. Itu adalah rekamannya. Sekarang mari kita mulai, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya kita lihat di sini ya. Ini adalah hubungan antara fertilisasi dengan meiosis. Fertilisasi adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Kedua sel ini dihasilkan dari meiosis. Meiosis terjadi hanya pada sel-sel tertentu saja. Tidak semua sel dapat melakukan meiosis. Ovarium dengan testis adalah organ-organ yang dapat melakukan meiosis. Ya. Nah, itu hasilnya ya. Baik, sekarang kita akan mengisi suara untuk slide nomor 4. Tapi selain suara, kita juga akan mencoba menggunakan pointer yang seperti bolpen. Ya, start recording. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Mendel melakukan penyeleksian terhadap galur murni dari Pisum sativum. Lalu galur murni apa yang didapatkan oleh Mendel? Ya, ternyata Mendel menemukan warna bunga. Waktu itu Mendel mendapatkan ada 2 galur murni warna bunga, yaitu bunga putih, bunga ungu, dan bunga putih. Jadi galur murni yang ini tanaman pisumnya selalu menghasilkan warna ungu terus dari generasi ke generasi. Sedangkan yang galur murni putih dia juga seperti itu, terus-menerus menghasilkan warna putih. Selain warna bunga, Mendel juga mendapatkan galur murni warna biji ya. Mendel menemukan warna biji kuning dan warna biji hijau
ya. Selain itu, Mendel juga mendapatkan ini bentuk biji bulat dan bentuk biji yang kisut, ya. Lihat apa yang terjadi setelah saya menggunakan tadi pointer yang berbentuk pena dan yang stabilo, ya. Sekarang slide saya jadi ada coret-coretannya seperti ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana hasilnya di slideshow-nya, ya, untuk slide yang ini. Seperti melakukan penyeleksian terhadap galur murni dari Pisum sativum. Lalu galur murni apa yang didapatkan oleh Mendel? Ya, ternyata Mendel menemukan warna bunga. Waktu itu Mendel mendapatkan ada dua galur murni warna bunga, yaitu bunga putih, bunga ungu, dan bunga putih. Jadi galur murni yang ini tanaman pisumnya selalu menghasilkan warna ungu terus dari generasi ke generasi, sedangkan yang galur murni putih ya juga seperti itu, terus menerus menghasilkan warna putih. Selain warna bunga, Mendel juga mendapatkan galur murni warna biji, ya. Mendel menemukan warna biji kuning dan warna biji hijau, ya. Ini bentuk biji bulat dan bentuk biji yang kisut, ya. Sekarang kita akan mengisi slide nomor 5 dengan isi yang mengarahkan mahasiswa untuk misalnya membaca e-book atau jurnal atau situs website yang Anda tunjukkan, ya. Berarti kita akan melakukan yang namanya screen recording untuk disimpan di dalam video PowerPoint Anda. Caranya adalah klik menu recording. Ini ya, recording. Kita klik, kemudian klik screen recording, cari yang namanya screen recording. Screen recording ini bisa ada di menu yang mana aja, tergantung settingan PowerPoint Anda. Kalau saya menyimpannya di recording, ya. Cari screen recording, klik ini. Setelah kita mengklik ini, maka Windows kita akan pindah ke Windows lainnya yang aktif di bawah Windows PowerPoint ini, PowerPoint yang sedang saya gunakan ini. Kita klik ya, screen recording. Nah, ini Windows yang aktif yang sudah saya siapkan, ya. Settingannya sebenarnya tidak langsung seperti ini. Biasanya kita harus select area dulu, area yang mana yang ingin kita record, ya. Bisa jadi semuanya ingin kita record, misalnya seperti ini, ya, dengan menunya, silahkan terserah, atau hanya yang wilayah teksnya saja silahkan, atau seperempat pun sebenarnya boleh, ya. Kemudian klik audionya untuk mengaktifkan audionya. Kemudian ketika diklik record berarti Anda sudah mulai merecord, ya. Saya akan pindahkan dulu ini ke judul yang utamanya. Nah, ini sudah ada pada halaman yang saya inginkan, ya. Nah, setelah klik record berarti suara kita sudah mulai direkam oleh PowerPoint, ya, yang tentu saja nanti akan ada aba-aba 3, 2, 1. Begitu ya, kita mulai ya. Materi hari ini dapat Anda pelajari dari buku Campbell, bab 14, ya, silahkan Anda pelajari lagi, kemudian Anda kerjakan tugasnya, ya, yang ada di halaman 269, ya. Di situ ada what if, ya. Anda harus menjawab itu. Juga pada halaman, tunggu sebentar saya carikan dulu. Ini halaman 274 ada juga another what if, ya. Ada what if yang lainnya yang harus Anda jawab. Anda harus segera mengumpulkan tugasnya, ya, jangan ditunda-tunda. Nah, kita bisa nge-pause rekaman yang ada di dalam PowerPoint ini. Kalau Anda mau melanjutkan, Anda klik lagi ini tombol, kemudian
Anda lanjutkan merecord screen dan suaranya. Kalau sudah selesai, Anda tinggal close ini, ya. Nah, sekarang kita cek hasilnya. Materi ini dapat Anda pelajari dari buku Campbell bab 14. Ya, silakan Anda pelajari lagi. Kemudian Anda kerjakan tugasnya, ya, yang ada di halaman 269. Di situ ada what if, ya. Anda harus menjawab juga pada halaman tulis kecil dulu. Ini halaman 270. Anda ada what if, ya, what if nilainya yang harus jawab. Anda harus segera mengumpulkan tugasnya, ya, jangan ditunda-tunda. Oh iya, untuk screen yang ini sebenarnya ini bisa kita buat full screen, ya. Tadi saya tidak membuatnya ini menjadi full screen. Jadinya videonya seperti ini. Jadi ada space di atasnya ini, ya, yang space kosong gitu. Jadi kita coba ya untuk yang screen ini dikasih full sampai sama dengan screen yang di belakangnya. Nah, sekarang saya akan membuat ini menjadi lebih full, ya, menjadi penuh sampai habis di belakangnya. Kemudian kita coba ditayangkan. Nah, jadi penayangannya seperti ini, sudah tidak ada lagi space yang ada di atasnya, dan ini jauh lebih bagus. Sepertinya jauh lebih bagus, ya, tapi terserah Anda mau pilih yang mana, ya. Nah, sekarang slide kita semuanya sudah punya narasi, sudah ada suaranya, dan yang pertama juga sudah saya isi ketika tadi saya break. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah mengkonvert ke video. Yang harus kita lakukan adalah pilih menu File, kemudian pilih Export, kemudian Create Video. Nah, di sini ada beberapa pilihan sebenarnya, ada Full HD, ada standar. Kalau video yang akan Anda buat tidak membutuhkan detail gambar, seperti misalnya gambar-gambar sel, saya kira pakai HD ini sudah cukup bagus, ya. Jadi kita pilih yang ini HD, lalu kita klik Create Video. Nah, di sini kita bebas mau nge-save di mana videonya, ya. Misalnya kita save di sini, namanya juga boleh Anda ganti. Misalnya ditambahkan video. Silakan Anda save. Anda lihat ini, ya. Ini adalah berarti video Anda sedang diproses, dan ini cukup memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya akan update dengan cara saya skip dulu, ya. Dan sekarang ini sudah berlangsung 7 menit, ya, belum selesai. Kita akan tunggu lagi sampai selesai. Saya skip dulu, ya. Baik, ini sudah selesai, ya. Jadi total waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 13 menit, ya, untuk 5 slide presentasi ini. Jadi kalau Anda punya banyak sekali slide presentasi, jangan berharap ini akan berlangsung dengan cepat. Tapi sebenarnya waktu konversi ini bergantung juga pada lamanya video yang dihasilkan serta kualitas gambarnya, ya. Jadi mohon sabar ketika Anda harus bersabar ketika ini sedang dikonversi, dan jangan dimatikan laptopnya, ya. Jangan dibuat menjadi sleep, jadi dia harus aktif terus, ya. Nah, sekarang waktunya kita mengecek videonya, ya. Kita tadi menyimpan di videos. Kemudian ini nama filenya, dan kita akan cek filenya dengan mengklik video ini. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana hasil video yang sudah di-convert oleh PPT, ya, oleh PowerPoint. Ini hasilnya. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan skip ya supaya lebih cepat.
antara sel sperma terjadi hanya pada sel menghitung filial 2 dan 6 menghitung rasio filial 2. Ada 2 galur murni warna biji hijau. Ya, sedangkan tugasnya ya. Ini supaya lebih cepat ya. Tunggu wajib ya, wajib yang lainnya yang harus jawab. Anda harus segera mengumpulkan tugasnya ya, jangan ditunda-tunda. Ya, itu adalah videonya, dan video ini sudah siap untuk diupload ke YouTube. Itu tadi videonya ya, ternyata cuma 3 menit lebih sekitar 5 detik ya, tapi waktu konversinya butuh waktu 13 menit. Jadi harus sabar ketika nanti video Anda 1,5 jam, 1 jam, berarti waktu konversinya kalau 1 jam sekitar 3 jam lebih gitu ya. Jadi jangan dimatikan laptopnya ketika Anda melakukan konversi ke video ya. Sekian dulu videonya ya. Maaf jika ada suara-suara gaduh yang tak diinginkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.